Sobat Yabes. Shalom. Shalom. Luar biasa ya, hari ini akhirnya kita ketemu di podcast episode kedua. Yeay. Sore-sorenya dulu. Semangatnya mana semangatnya? Masih kurang on fire ya ini Iya, kayaknya. kurang Nanti tengah-tengah panas ini. pembahasan kayaknya kita on fire Iya, nih. bener. Oke, apa kabar semua teman-teman dan Sobat Yabes semua yang ada di rumah? Luar biasa pastinya. Mana ya. suaranya di sini? Mimin, mana suaranya Mimin? Oke. Jaka, mana suaranya Jaka? Oh iya, oke. Sakina. Oh, ada juga ya, gak apa-apa. Artinya semangat semua nih hari ini, betul ya? Harus tetap selalu semangat. Betul. Teman-teman di sini apa kabar? Luar biasa. Baik. Puji Baik Tuhan. ya, Ya, puji baik. Tuhan. Oke, hari ini aku berganti partner jalah dengan dua orang yang sangat luar biasa di Yabes. Wis. Kenalan dulu, aku Acit. Saya Yuko. Dan saya Ria. Yes, kita bertiga akan membawakan seputar persiapan 2023 dengan judul Menuju 2023 Terang. Oke, seperti yang tadi kita sudah umumkan juga, kita akan membahas seputar persiapan 2023 dengan judul Menuju 2023 Terang. Terang. Yes. Seperti apa terangnya? Seperti Tuhan Yesus. Amin, luar biasa ya. Contohnya langsung. Iya, emang kalau spontan itu langsung gitu ya. Oke. Bener banget. Dan kenapa sih kita mau bahas ini, Ce? Kenapa? Kalau dari teman-teman, kenapa sih kita harus membahas ini supaya teman-teman di rumah juga tahu? Kalau menurut aku secara pribadi ya, Yes. kenapa kita harus prepare ourselves untuk tahun 2023? Karena dari berita yang aku sendiri baca dan lihat di sosial media, YouTube dan semua teman-temannya itu, bahkan Bapak Presiden kita pun bilang perekonomian tahun depan itu juga akan susah, tidak gampang. Itu pun sudah dari sekarang dampaknya kan, dan banyak sekali saran-saran gitu dari teman-teman di sosmed untuk mempersiapkan diri. Jadi ya sebagai anak Tuhan kita juga harus mempersiapkan diri dong. Ya nggak sih? Bener Betul banget. banget, betul banget. Bagaimana Kalau dengan Dika? dari Bro Yuko, wih. Iya benar, karena 2023 diisukan akan resesi dan lain-lain gitu. Jadi kita sebagai orang Kristen, orang Yabes harus lebih prepare gitu. Iya benar. Intinya adalah prepare diri masing-masing. Prepare mulai dari keuangan, kesehatan. Nanti kita akan membagikan tips and triknya juga bagaimana teman-teman menghadapi 2023. Apa yang perlu disiapkan itu tonton terus sampai akhir. Oke, kita mau flashback dulu nih teman-teman ya, Ya. ke sepanjang 2022 ini karena ini udah di akhir tahun. Sudah ya detik-detik menjelang tahun baru lah ya. Betul. Kita mau flashback dulu ada apa aja sih di 2022 ini gitu ya. Selain tadi ya isu resesi. Ya. Udah sekitar 3-4 bulan inilah mulai muncul isu resesi. Selain itu ada apa lagi? Kalau dari Yuko untuk 2022 ini. 2022 kan masih kayak ada COVID dikit-dikit. Ya, gitu. betul. Tapi mulai berkurang ya COVID-nya ya. Berkurang ya, puji Tuhan. Lebih banyak berita baik maksudnya Iya, kayak ekonominya yes, betul. membaik dan lain-lain. Tapi 2023 ada ada bencana. Ada something ya. Iya betul. Tapi di 2022 ini justru di akhir-akhir juga ada beberapa bencana ya teman-teman. Iya. Ada gempa, terus ada apa lagi ya kemarin? Kemarin di Malang pun sempat ada itu kan. Oh iya, gempa juga. Tanah longsor, Oh ada iya, gempa iya, juga, betul. banjir karena hujan deras Gunung banget. api itu. Iya, itu juga Oh iya, meletus Semeru, barusan. iya betul. Asapnya asap apa tuh awan Iya. apa sih namanya? Wedus gembel. Apa itu? Apa Saya itu? orang Coba luar dijelaskan. pulau, saya nggak paham. Erupsi, bener. Oh itu namanya wedus gembel. Iya. Oh, gitu. Bahasa Aku Jawanya baru tahu gitu. loh. Kita kan orang luar pulau. Oh iya ya, oke Kita oke nggak ya paham. itu. Jadi kalau ya aku melihat 2022 tuh lebih ke bencana-bencana alamnya ya Iya. gitu. Kalau dari Yuko tadi udah juga COVID ya yang mulai menurun, tapi ada varian baru juga yang muncul ya ternyata. Namanya aduh, aku lupa. Ya itulah nanti something. ada di sini. Editor. Bener, ada di sini. Nama COVID-nya apa? Kalau menurut Ceria apa sih flashback kita di 2022? Flashback aku di tahun 2022 kalau pas waktu memasuki tahun yang baru di tahun Iya, 2022 itu masih ada kekhawatiran. Karena kan masih ada COVID. Yes. Dan itu kan baru, aku lupa, udah 2 kali vaksin nggak sih?
Tapi kan Iya, mungkin booster masih ada ya. efeknya kali ya, dan juga itu kan sangat mempengaruhi perekonomian. Hmm. Tapi untungnya waktu sudah mulai berjalan itu sama kayak Yoko, udah mulai lebih baik, terus kerjaan juga udah mulai lancar, nggak stuck kayak yang tahun 2020 sama 2021. Yes. Tapi ya itu waktu memasukinya itu kekhawatirannya lumayan kerasa banget karena masih belum benar-benar revive gitulah. Oke. Tapi kalau sudah menuju akhir 2022 itu so far so good. Untungnya seperti itu sih. Cuman ya itu kekhawatirannya awal tahun itu. Nah, kalau misalnya menurut kalian sendiri gimana? Apa kalian pun juga mengalami yang aku alami waktu masuk di tahun 2022? Karena 2020 itu kan bener-bener kayak sama sekali kita nggak tahu ini apa yang kita hadapi kan. Betul, Kita betul, cuma betul. awalnya pikir oh sakit batuk pilek ya masa gitu, terus kok beritanya malah banyak yang meninggal dan sebagainya, terus tiba-tiba harus shut down semuanya usaha ya kan, terus kita stay at home kerjanya, itu semuanya kayak kebiasaannya tuh bener-bener berubah. Karena 2021 itu kan sudah mulai terbiasa tuh kita. Tapi 2022 aku sendiri pribadi itu masih ada sedikit kekhawatiran, takut kalau misalnya COVID-nya tuh semakin aneh-aneh gitulah. Maksudnya memperburuk keadaan kita, fisik, kesehatan dan juga kerjaan. Kalau kalian gimana? Sweet dulu. Sweet. Oke, silakan dulu Yoko. Oh, Yuko, oke. Oh Yoko loh, yang menang dulu Yang dong. kalah, yang kalah. Bebas. Bebas ya Yang kalah. wes. Oh, yang kalah dulu. Oke. Baru tahu aku yang menang itu dulu. Loh kita umat dan lebih dari pemenang sih. Oke, Amin. lebih dari pemenang. Malah disuruh nyanyi. Ayo Cip. Oke, gitu. Jadi kalau kekhawatiranku di 2022 itu lebih ke kerjaan sih sebenarnya. Karena kan memang di 2022 itu ya kontrak habis gitu ya. Ini diperpanjang apa enggak? Kalau misalnya tahu nggak sih yang ada restruktur karyawan di iya. 2022 juga Iya, kan itu iya. terjadi ya, banyak banget gitu. Nah, ya di situ mulai ada khawatir apakah nanti aku di cut atau di restruktur dan kayak gitu-gitu sih. Tapi mungkin bukan hanya aku aja yang ngerasain itu, karena beberapa orang juga, apalagi kerja ikut orang ya, perusahaan gitu ya. Ya itu juga pasti mungkin merasakan hal yang sama, kekhawatiran untuk restrukturisasi. Ya, nanti ada lagi di sini. Gitu. Bahasa yang tepat itu apa gitu. Lidahnya paling kadang-kadang belibet emang. Iya, kadang-kadang belibet, terlalu banyak ngomong gini. Iya. Oke, gitu sih kalau aku kayak mewakilkan dari pekerja-pekerja ya yang ada di perusahaan. Karena kemarin itu juga ada waktu Komsel CM Komsel Tamborin gitu ya. Itu ada satu orang yang ngomong juga, aduh aku kasihan, ada bapak-bapak dan ibu-ibu gitu dia di cut gitu atau dijadiin pekerja on off. Jadi seminggu masuk, seminggu libur kayak gitu. Jadi ya itulah dampak dari perekonomian juga kali ya. Iya. Iya. Masih menjadi isu juga lah di 2022 ini. Betul. Begitu, aduh. Ya gitulah, kasihan ya. Tapi ya semoga siapapun yang mungkin hari ini kena restrukturisasi, ya semoga hidupnya juga bisa lebih diberkati lagi sama Tuhan. Nanti mungkin ada jalan lain ya. Iya. Ya, dan ya itu khawatirannya tidak usah terlalu berlebihan. Mungkin setiap manusia gitu ya, manusia tuh punya khawatiran, tapi ya itulah Tuhan tuh lebih besar gitu. Amin. Betul sekali, setuju. Iya. Gimana Yoko? Kalau dari saya sendiri, jujur saya nggak khawatir ya. Maksudnya sebagai usaha sendiri gitu, maksudnya di poros usaha itu ya termasuk saya, soalnya saya ya ketuanya, leadernya gitu. Jadi kalau misal saya goyah atau saya kurang percaya kan 2022 ini, takutnya berdampak ke usaha saya gitu. Jadi saya selalu percaya, selalu upgrade diri untuk 2022, jadi lebih bisa mengatasi semuanya. Maksudnya sebagai pengusaha ya harus ada plan A, B, C, D, E untuk mengatasi. Betul. itu Berarti harus semua. kreatif gitu ya. Iya, bisa dikatakan. Jadi kalau misalnya yang ini nggak jalan, langsung B, Gagal, langsung ya. C. Iya. Harus punya plan A sampai Z. Z. Iya. Berarti tahun 2023 juga nanti kamu pun begitu ya? Iya, Oke, sudah ada mantap. planningnya. Luar Lebih biasa. Memang tenang beda gitu. sih ya kalau wirausahawan, bisnismen Iya, itu benar. orangnya juga beda. Benar. Kalau pekerja itu kan harus mengikuti aturan kantor Iya. ya, tapi kalau wirausaha itu harus mempunyai ide-ide kreatif sendiri Betul untuk sekali. memajukan usahanya. Ya benar, tadi aku juga setuju tuh. Kalau dianya galau, dia khawatir, itu berdampak sama timnya juga, Iya. berdampak sama usahanya juga. Betul. Luar biasa sih, kalau nggak khawatir Mantap. tuh luar biasa banget. Terus bagaimana nih persiapan
Ceria, Kak Acit sebagai host di 2023 ini ke depannya. Dimulai dari siapa dulu? Dimulai dari Ceria dulu. Oke, dimulai dari aku dulu. Persiapan aku banyak berdoa. Banyak berdoa dan banyak belajar. Nggak boleh mager. Karena sebenarnya jujur aja aku orangnya yang rodok-rodok mager dan juga gampang untuk nyaman di satu zona. Terus aku merasa karena kan sekarang kan perekonomian udah mulai oke nih yang di depan mata ya. Tapi kan nggak tahu secara global maksudnya. Kalau secara aku pribadi dan suamiku itu sudah mulai aman. Kita udah mulai revive lagi. Hanya saja kita nggak boleh selalu nyaman di zona itu gitu. Jadi belajar dari tadi yang kamu bilang, kamu juga membuat plan A sampai Z misalnya untuk tahun depan, dari tahun 2000 dari tahun-tahun kemarin pun aku juga percaya kamu pasti punya planning kan. Nah, itu juga kita harus siap sedia tentang hal itu. Dan aku belajar, that's why belajar tentang keadaan dunia. Walaupun memang sebenarnya berita itu kadang-kadang inputnya tuh negatif ya, tapi kita tuh butuh untuk tahu, belajar lah intinya tentang apa yang sedang terjadi di dunia. Nah, setelah kita udah input walaupun itu negatif, that's why penting juga berdoa supaya apa yang kita pelajari, apa yang aku pelajari jadi hikmat itu bukan cuma dari dunia tapi juga dari Tuhan. Jadi diimbangi gitulah, itu kalau dari aku. Luar biasa banget. Ya, nambahinnya dikit aja, selain berdoa tadi ya kita juga harus selalu berusaha dan berkreatif. Betul. Dan berkreatif ya, karena ya itu walaupun ada isu resesi di 2023, tapi itu tidak menghalangi otak kita untuk selalu berkreatif untuk apapun yang ingin kita lakukan di 2023 itu ya lakukan aja. Tetap berdoa, berusaha, dan selebihnya itu Tuhan yang akan bekerja untuk semua apapun yang teman-teman lakukan gitu sih. Paling mengasah otaknya terus kalau misalnya tadi ya plan A-nya gagal, plan B-nya apa sampai dan seterusnya gitu. Gitu. Kalau dari Yuko sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri untuk menghadapi 2023 ya, aku orangnya suka belajar, suka mengupdate gitu. Misal aku kan pengusaha foto dan video company gitu ya. Jadi aku harus belajar nih, update mulai dari misal negara yang maju di dunia foto video itu Amerika ya. Aku belajar di YouTube apa standarnya ya apa, terus ya selalu belajar gitu karena dunia kan selalu update ya, kita nggak tahu update baik atau buruk itu. Jadi kita bisa apa ya, selain menghilangkan stres, belajar kan juga ya, daripada stres mending tambah pinter, nggak sih? Benar. Jadi terus ya kalau 2023 sendiri kan ditakut-takutkan gitu, apa harus siapa lek aku sendiri sih aku lebih suka kayak ya udah hadapi aja gitu loh. Walaupun misal gagal atau apapun ya tetap andalin Tuhan kalau bahasa Kristennya ya. Olinya gitu. Tapi di kenyataan memang sebagai orang Kristen dan pengusaha harus jago branding Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya branding Tuhan Yesus yang baik aja nggak bisa gitu mau branding usahamu gitu. Maksudnya branding Tuhan Yesus yang baik itu maksudnya misal di lingkup publik atau apa ya, kita terlihat kuat banget gitu loh. Maksudnya orang di luar Kristen itu ngeliat, wih Yuko kok kayak gak apa-apa gitu, tangguh gitu jadi Tuhan itu bisa kelihatan dari kita gitu loh. Maksudnya betul setuju. Jangan kayak orang Kristen itu kayak ngeluh di story atau what happen itu kayak orang-orang yang nggak percaya Yesus itu kayak wis ngilani Tuhane iki opo gitu. Jadi kayak gitu loh. Jadi kalau sebagai pengusaha yo brandingan Tuhanmu itu secara mulia, secara baik, maka Tuhan itu pasti akan branding usahamu juga dengan benar. Baik. Makanya seperti itu sih kalau dari saya. Luar biasa ya. Jadi fokus untuk membranding Tuhan juga, bukan cuma fokus branding tentang usaha sendiri. Iya benar. Ya untuk para pengusaha sudah mendengar belajar dari wirausahawan kita. Iya betul. Usahanya baru berapa lama Pak? Sudah 2 tahun. Puji Tuhan. 2 tahun dan masih survive ya, luar biasa ya. Video dan foto. Ya jangan lupa menghubungi di bawah ini. Sama apa shoot? Oke, dan kita punya tips and trick buat teman-teman atau sobat Yabes yang ada dimanapun saat ini untuk persiapan 2023. Yang pertama apa, Cik? Betul.
dari aku, yaitu memperjelas visinya kita. Kita harus tahu ya, setiap kita memasuki tahun baru memang kita biasanya punya visi misi baru nggak sih? Ya, Atau mungkin betul. visi misi dari tahun lalu, terus yang belum sempat tercapai kita cuplik lagi, terus kita berusaha untuk capai di tahun yang baru, ya kan? betul. Tapi kalau menurut aku jauh lebih baik kalau kita itu sebelum membentuk atau membuat visi misinya kita, sewaktu kita mau memperbarui itu kita perjelas dengan kita tanya sama Tuhan dulu. Jadi aku sudah mempersiapkan Alkitab aku. Kita Bible study dulu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Sebentar. Oke, jadi teman-teman juga boleh buka Alkitabnya masing-masing ya. Aku mau bacakan di Yeremia pasal 29 ayat 11 ini untuk mengingatkan teman-teman lagi. Aku langsung bacakan ya. Yes. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan juga punya rencana khusus buat kita semua anak-anak Tuhan, ya kan? Kamu sebagai seorang karyawan, Yoko sebagai seorang wirausahawan, dan aku sebagai seorang guru, itu Tuhan punya visi masing-masing dalam kehidupan kita. Yes, Nah, betul. untuk tahun depan visi misi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita pun kita harus tahu. Jadi waktu kita melangkah, kita nggak melangkah sendirian. Iya, Gitu. betul. Dan aku juga mau cuplik dari ceritanya di Perjanjian Lama. Kita baru study kan? Iya, nggak Harus apa-apa. tadi. Masih Jadi- ada 30 menit lagi. Oke, kita sampai nanti sampai besok selesai juga nggak apa-apa ya. Oke, ini cerita tentang Ishak waktu dia mengalami kelaparan, ya. Jadi bukan cuma kita aja tuh yang mengalami tahun-tahun gelap. Bahkan dari zaman dulu pun, dari zaman Abraham juga udah ngalamin Sudah pernah ya. kelaparan. betul. Jadi Ishak anaknya Abraham ini waktu dia mengalami kelaparan, ini aku baca ya di Kejadian pasal 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Jadi kayak semacam ini bukan keadaan perekonomian susah yang pertama, karena memang sih tahun 98 juga ada, Iya, tahun 2008 betul. juga ada. Jadi kan seharusnya kita sudah ngerti gitu loh apa yang harus kita siapkan. Nah, ini sama juga yang di Alkitab. Jadi kita harus belajar sama-sama. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, ini masih ayat pertama, kepada Abimelek raja orang Filistin. Jadi sebenarnya Ishak itu sudah mau OTW ke Mesir. Jadi dia punya planning sendiri. Kayak kita kan, kita memasuki tahun depan kita punya planning kan. Ya. Tapi sebenarnya planning kita itu apakah sudah sesuai kehendak Tuhan atau belum? Kalau zaman Abraham, waktu Abraham mengalami kelaparan, dia pergi ke Mesir dan that's okay. Tapi rupanya Ishak anaknya waktu dia mau ke Mesir juga, rupanya nggak dibolehin sama Tuhan. Di ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi intinya sama Tuhan, Ishak itu nggak dibolehin ke Mesir. Kamu tetap stay, aku tetap akan berkati kamu, kata Tuhan. Asal kamu taat sama aku, sama Tuhan maksudnya ya. Iya, Seperti Bapak Abraham, bapamu Abraham juga taat sama aku. Jadi intinya Ishak akhirnya tetap di situ, stay, dan dia nggak jadi ke Mesir. Terus di ayat yang ke-12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, ini masih tahun kelaparan ya, dia bekerja di situ di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Itu semua intinya dari taat. Nah, itu juga yang tadi aku sebutkan di yang itu juga yang tadi kita baca di Yeremia 29 ayat 11. Waktu kita tahu rancangan Tuhan, kita tahu kan, kemudian kita taat, Ya. kita pasti diberkati, ya kan? betul. Jadi kalau misal kita buat planning, jangan lupa kita berdoa dulu sebelum kita membuat plan. Atau Yes. kita sudah buat plan, terus kita tanya Tuhan, apakah plan ini benar atau enggak? Apakah sesuai visi misimu Tuhan? Gitu. Kalau dari aku secara pribadi ya, dan itu pun aku sarankan buat teman-teman semua juga melakukan hal tersebut, supaya yang kita lakukan ke depannya, stepnya kita itu jangan sampai Tuhan nggak sertai. Mungkin plan kita betul. bagus ya, Iya, tapi iya, kalau iya. Tuhan nggak sertai dan Tuhan nggak berkati, kan semua percuma, ya kan? That's why visi misi yang dari Tuhan itu harus kita ketahui terlebih dahulu, barulah kita
mencatat plannya kita, langkah kita dan lain sebagainya. Iya, betul. Itu yang pertama. Oke, lanjut yang kedua. Kalau dari aku sih sebagai apa ya, kalau bahasa rohani ini itu ya itu tadi. Jadi kita harus percaya apa yang Tuhan mau gitu. Misal kan saya pengusaha ya. Saya ingin, aku dulu membangun usaha itu niatnya adalah jujur jelek banget gitu, kayak aku akan jadi pengusaha sukses dan kalian akan menyesal itu. Terus tidak diberkati dong itu. Tidak. Keinginannya benar tapi motivasinya kurang benar. Kurang berkenan. Okay. Lalu tobat itu aku pas di motor itu merubah visi misiku sama Tuhan. Aku ingin memuliakanmu, tolong rendahkan apa ya, kayak hatiku gitulah. Dan kalau sukses, aku janji aku bakal membanggakan kau gitu. Langsung usahaku. Gitu. Jadi kayak itu juga ini ya, kayak kesehatan mental juga ya. Maksudnya kalau kamu tiba-tiba tuh langsung di-cut sama Tuhan tuh. Iya, mentalmu langsung luar biasa banget. Sudah pernah itu dulu waktu aku pas kerja jadi pegawai di Jakarta itu. Foto-foto itu. Nah, itu kan aku sangat apa ya? Aku orangnya terlalu percaya diri. Jadi aku kayak lihat ini, aku bisa ke Jakarta, level fotografer Jakarta gitu. Dan confidence gue kan tinggi tanpa orang dalam lihat ini. Terus Tuhan sentil gitu, penyakit datanglah. Langsung aku masuk rumah sakit gitu, kayak apa sih aku sombong. Langsung balik Malang gitu. Terus ya itu aku jadi pengusaha gagal karena balas dendam itu, atau pengen ya pokok pikiran yang buruk itulah. Terus aku merubah mindsetku untuk memuliakan Tuhan gitu, langsung didengar. Maksudnya jadi pengusaha itu jangan berpikir ya kayak tadi, kalau sukses balas dendam. Pengusaha itu jadi pahlawan gitu loh. Kita bisa jadi berkat, bisa nolong apa. Misal dulu aku cerita, aku ya pernah bantu anak-anak youth atau ya base gitu, foto produk gitu. Itu belum ada klien ya, hina sekali ya. Tapi karena itu Tuhan itu kayak ngelihat, wih arek kira jos masuk gak dapat uang, pelayanan ya maksudnya itu gak dapat uang atau apa gitu, bisa apa ya, semangat terus gitu. Kan 2023 kan kita ya nggak tahu kita apakah gagal atau berhasil. Kita harus tetap sukacita, tetap branding Tuhan dengan baik gitu. Jangan sampai ya branding Tuhan dengan salah sih, seperti itu. Iya, betul banget ya. Jadi mentalnya harus juga disiapkan, mindsetnya itu ya harus dirubah ya. Berarti mindsetnya itu maksudnya harus tetap fokusnya ke Tuhan. Iya, kalau mindset kita fokus ke Tuhan, jadi mental kita juga nggak gampang drop. Iya, lebih sehat. Iya, kalau mentalnya nggak sehat gimana kita mau kerja ya? Iya, betul. Susah nih untuk berpikir. Oke, yang terakhir adalah budgeting. Wow, berat ini nih kayaknya. Ya yang menjadi sangat riskan banget buat semua orang gitu ya teman-teman ya. Karena budgeting itu memang penting banget, selain tadi menyiapkan visi misi, menyiapkan mental juga, kita harus menyiapkan budgeting kita di 2023. Apalagi ya dengan adanya isu resesi itu, kita pun harus tetap membudgeting apapun pengeluaran kita gitu ya. Kayak mungkin beberapa orang ada yang sudah budgeting dari tahun ini, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya itu bagus banget dan harus tetap dipertahankan. Tapi mungkin ada beberapa orang juga yang baru mulai akan budgeting tentang kehidupannya itu. Jadi yang pertama, misalnya dapat 10 juta teman-teman, nanti jangan lupa untuk Tuhan. Itu yang pertama. Tuhan yang pertama ya. Jadi 10% atau bahkan kalau mau lebih juga nggak masalah gitu ya untuk Tuhan. 10% itu udah berapa? Berkurang 1 juta ya, jadi dari 9 juta. Nah, dikurangi lagi untuk pensiunan. Dana pensiun. Betul, karena kan kita tua harus punya tabungan juga untuk anak-anak kita, untuk cucu kita. Biasanya kan kakek nenek itu seneng banget tuh beliin sesuatu gitu untuk cucu-cucunya ya. Benar. Gitu, bener-bener banget gitu. Nah, selain untuk tabungan, pensiunan, untuk kebutuhan pribadi gitu ya, sekunder gitu, itu juga bisa. Itu diatur sendiri, mungkin 1 juta, 1,5. Terus belum lagi mungkin ada yang mau ngasih orang tuanya gitu ya, keluarganya yang membutuhkan. Nah itu juga kita bisa saving. Terus apalagi ya, kita bisa juga ngasih ini, menabur. Menabur ya untuk orang-orang atau yang kurang mampu gitu ya, kita bagikan makanan 1 bulan sekali gitu, 500.000 aja itu udah jadi berapa nasi bungkus kan, banyak ya gitu ya. Nah hal-hal yang kayak gitu kita harus siapkan gitu, kita harus budgeting, pelan-pelan kita rapikan budgeting kita. Aku juga masih belajar, belajar juga ya gitu ya, dan semua orang mungkin juga masih belajar. Itu nggak apa-apa kalau
yang udah budgeting aja tuh bisa salah gitu loh. Iya, betul. Bisa meleset, apalagi kalau kita nggak budgeting, wah itu bisa kita sama sekali nggak punya ini nanti arah gitu untuk tiba-tiba udah habis aja 10 juta kita ya nggak sih? Tiba-tiba udah habis nggak tahu untuk apa, untuk ya udahlah, jangan. Ini juga nih, Apa? jangan lupa untuk menentukan keinginan dan kebutuhan. Oh iya, itu yang biasanya rancu ya. Rancu banget. Kita anak-anak muda itu kadang masih memikirkan tentang lifestyle. Iya. Terus juga gampang terpengaruh, Betul. suka ngafe, ya nggak sih? Betul banget. Nah itu balik lagi ya, kayak apa yang lagi tren saat ini. Iya. Nah itu juga dilihat kembali apakah kebutuhan kita atau bukan. Iya, betul. Nah terus jangan lupa budgeting juga harus menghadirkan hadirat Tuhan. Iya. Yaitu tadi ya, menentukan keinginan kebutuhan. Tanya sama Tuhan, gimana ya, Gitu. ini perlu nggak dibeli Tuhan? Iya, betul banget. Oke, paling itu aja 3 hal untuk tips dari kita semua, untuk teman-teman Sobat Yabes semua untuk persiapan 2023. Iya. Oke, kita langsung kesimpulannya, Ce. Apa aja? Kesimpulannya, tetap kita andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dari apa yang kita bahas dari tadi, memang kita sudah dikasih hikmat sama Tuhan ya kan, Yes. untuk bagaimana kita ngatur keuangan kita, Iya. terus bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita, fisiknya juga penting sih ya. Iya, betul. Terus bagaimana kita juga ngerti visi misi Tuhan supaya klop sama visi misi kita. Nah, kalau sudah klop itu pasti jalannya sangat mulus tuh. Ya memang nggak bakal mulus-mulus banget, cuman lebih gampang dan lebih ringan lah untuk dihadapi Iya, ya kan. betul. Dan ini aku membagikan satu ayat, bukan satu ayat sih, tapi lebih ke 3 ayat yang aku dapatkan di akhir tahun ini gitu. Oke. Memang ayatnya sedikit agak unik ya, tapi mari sama-sama kita renungkan. Di Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ke 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Jadi kalau misalnya tahun depan Tuhan izinkan sesuatu yang nggak enak atau nggak baik terjadi dalam hidup kita nggak boleh kecil hati. Teman-teman harus ingat ayat ini tadi. Anggaplah suatu kebahagiaan kalau kita menghadapi pergumulan, pencobaan dan lain sebagainya, karena ujian yang Tuhan izinkan itu ujian untuk imannya kita. Betul. Supaya iman kita itu menjadi lebih sempurna, lebih dewasa di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita pegang teguh. Jadi bukan cuma sekedar kita cari hadirat Tuhan, kita cuma sekedar doa, nyembah, tapi kita nggak pernah baca Alkitab misalnya, kita nggak pernah melatih kepekaan kita untuk tahu kehendak Tuhan. Jadinya kita ngerancang atau membuat segala sesuatunya tuh dengan hikmat kita sendiri, ya kan? Ya jelas itu pasti akan lebih gampang tuh gagal. Kalau kehendak Tuhan itu pasti lebih akan terjadilah, karena manusia boleh berencana tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Betul Begitu. sekali. Oke. Ya, Ya, itu saja. cukup sekian lah ya episode 2 dari Ya. The Yaps Podcast. Luar biasa ya pembahasan kita hari Iya, ini. agak berat ya. Iya, berat Jadi, banget. Sumo nih. Tolong AC-nya. Oke, sampai ketemu lagi di episode The Yaps Podcast berikutnya. Jangan lupa untuk likes Komen. And subscribe. and share ke semua orangnya. Bye-bye. Bye. God bless you. you. Happy New Year. Yuhuu.